Oke, jadi ada beberapa alasan kenapa orang memilih laptop. Ada yang memilih laptop gaming, ada yang memilih laptop editing, produktivitas, content creation, tipis dan juga ringan. Tapi bagaimana kalau misalkan ada satu laptop yang bisa mengcover semua kebutuhan itu tadi? Dan perkenalkan, ini adalah Lenovo Yoga 6 yang bisa mengcover hampir semua kebutuhan yang saya sebutkan tadi. Walaupun memang nggak bisa mengcover secara ekstrim seperti contohnya kalau gaming ya Legion, terus kalau misalkan security ya ThinkBook, terus kalau murah ya IdeaPad. Tapi setidaknya secara fitur dan juga spesifikasi di laptop ini semuanya udah ada. Pertama kita coba lihat untuk kebutuhan gaming. Bisa ya, karena dia udah pakai Ryzen 5 4500U dengan 6 core dan juga 6 thread, sebuah prosesor yang kenceng banget untuk seri U atau ultra low power. Kemudian untuk memori RAM-nya memiliki kapasitas yang sama dengan laptop gaming, 16GB DDR4 dengan speed 3200 MHz dual channel, dan RAM-nya ini onboard, nggak bisa di-upgrade lagi. Tapi menurut saya untuk sebuah prosesor seri U, RAM 16GB itu udah lebih dari cukup, nggak perlu di-upgrade lagi. Dan uniknya lagi, dan ini hanya ada di laptopnya Lenovo ya, ketika kita masuk ke BIOS, kita bisa meminjam memori RAM untuk dialokasikan ke VRAM-nya Vega 8 Ryzen 5 ini. Secara default IGP-nya akan ada di 512GB, cuman kita bisa atur di BIOS-nya layaknya seperti di PC dan bisa sampai 2GB. 16GB dikurangi VRAM 2GB, menurut saya masih oke lah ya. 14GB itu masih lebih dari cukup untuk laptop ini. Terus untuk storage-nya juga udah lega banget. Storage-nya 512GB M.2 NVMe dengan speed hampir 2000 Mbps. Sayangnya untuk storage slotnya masih satu aja dan udah kepake, jadi nggak bisa di-upgrade. Bisanya diganti dengan kapasitas yang lebih besar. Untuk slot SATA-nya juga nggak ada karena dimensi baterainya dibikin lebih besar, space untuk SATA-nya hilang. Tapi kalau saya pribadi lebih setuju kalau nggak ada port SATA-nya, karena kalau misalkan port SATA-nya nggak ada, space untuk baterainya jadi lebih besar. Dan Lenovo juga membesarkan dimensi baterainya. Nah logikanya kalau dimensi baterainya besar, secara kapasitas baterainya ikutan besar juga. Dan untuk Lenovo Yoga 6 ini kapasitas baterainya lebih besar ketimbang laptop gaming mainstream yang biasanya 48 atau 57 Wh. Lenovo Yoga 6 ini baterainya 60 Wh. Dan ketika kita coba video playback resolusi 1080p dengan brightness 50%, volumenya ada di 25%, wifi-nya off, dengan Lenovo Vintage-nya ada di mode intelligent, dia bisa bertahan sekitar 14 jam 30 menit. Dan untuk browsing dengan brightness dan juga volume yang sama, cuman sekarang wifi-nya on, dia bisa bertahan sekitar 13 jam 10 menit. Awet banget. Jadi buat kalian yang cari laptop, alasan kebutuhannya adalah pengen baterai yang awet. Kalau anak-anak TikTok bilangnya berarti baterainya cek. Apalagi di Lenovo Vintage-nya juga terdapat conservation mode, di mana dia bisa memperpanjang umur baterainya dengan cara kalau kita aktifkan mode ini dia akan cut off sendiri aliran listriknya ketika dicas sampai hanya 65% aja. Dengan begini umur baterai akan lebih awet karena secara otomatis dia akan memutuskan aliran listrik walaupun kita lupa untuk menjabut casnya. Terus buat kalian yang cari laptop tujuannya untuk content creation atau editing, Lenovo Yoga 6 ini juga masih pas. Karena sesuai dengan namanya, yoga, jadi laptop ini bisa yoga sampai 360 derajat. Bisa jadi tablet. Kalau bisa jadi tablet berarti touchscreen. Terus di dalam paket pembeliannya juga udah disertakan dengan Lenovo Digital Pen. Jadi buat yang suka gambar ilustrasi, logo, atau komik bisa juga di Lenovo Yoga 6 ini. Untuk layar touchscreen-nya juga udah memiliki fitur palm rejection dan juga pressure sensitivity. Jadi kalau untuk urusan layar touchscreen, cek. Tapi kalau untuk kualitas layarnya buat ngedit enak gak? Untuk layarnya menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD, dimensi layarnya 13,3 inch dengan 72% NTSC atau setara dengan 100% sRGB. Jadi kalau untuk kualitas panel layarnya juga udah cek. Ngomong-ngomong, layarnya ini juga sudah support AMD FreeSync loh ya, walaupun refresh rate-nya hanya ada di 60Hz. Tapi ada AMD FreeSync juga, lumayan lah ya untuk menjaga biar nggak ada screen tearing. Terus kalau secara desain masih ciri khas Lenovo Yoga banget. Cuman di Lenovo Yoga 6 ini diberi sentuhan yang agak unik. Warnanya kalau saya bilang sih warna biru kain denim jeans ya. Tapi kalau Lenovo bilangnya ini adalah warna abyss blue dan di bagian punggungnya menggunakan bahan material aluminium yang dilapisi lagi dengan kain yang kalau dilihat dan juga diraba feel-nya mirip dengan kain jeans. Terus kalau kain kena air basah dong?
Jawabannya enggak, karena kainnya ini udah di coating dengan anti air yang misalkan ketumpahan dia kayak daun talas gitu, jadi nggak langsung merembes. Cuman karena bahan dasarnya tetap kain di coating aja, jadi kalau kena air ya harus langsung ditumpahkan airnya. Karena kalau terlalu lama ya namanya kain dan juga air pasti ngerembes. Tapi paling tidak ada proteksinya lah ya. Jadi kalau secara desain menurut saya, karena desain itu selera orang masing-masing, tapi kalau menurut saya pribadi, desain dan juga anti coatingnya ini sekali lagi kalau anak TikTok bilangnya cek. Terus buat orang yang beli laptop karena butuh yang ringan dan juga enteng karena mungkin sering meeting atau keluar bawa-bawa laptop juga masih pas banget. Walaupun emang nggak bisa dibilang laptop ini adalah yang paling ringan. Bobotnya itu 1,31 kg kalau sama adapternya yang 45 watt 1,5 kg, jadi masih lumayan enteng. Ngomongin adapter yang 45 watt tadi, di Lenovo Vintage Yoga 6 ini nggak ada rapid charge ya. Dan untuk pengecasannya, untuk 0 ke 100% dia butuh waktu sekitar 2 jam 15 menit. Masih cepat sebenarnya, cuman kalau dibandingkan dengan Lenovo yang lain yang ada rapid charge-nya, nggak terlalu cepat. Terus secara dimensi, panjangnya 30,8 cm, lebarnya 20,6 cm, dan ketebalannya 1,8 cm. Jadi buat kalian yang cari laptop, butuh yang portable, butuh yang praktis, yang ringan, Lenovo Yoga 6 ini juga udah cek. Tapi yang enggak cek adalah ritual wajibnya di KID, karena engselnya belum bisa dibuka dengan satu tangan. Tapi untuk keyboardnya udah nyaman banget. Buat yang nontonin di KID pasti tahu kalau saya adalah fans berat dari keyboardnya Lenovo, karena enak banget buat bikin script dan dia juga sudah memiliki single LED backlit untuk keyboardnya. Jadi untuk keyboardnya juga udah cek. Kok gak pantas ngomong cek gitu. Terus di sebelah keyboardnya ada speaker yang dituning sama Dolby Atmos. Kalau untuk kualitas suaranya menurut saya sih nggak terlalu kenceng, tapi karena posisinya itu langsung nembak ke arah pengguna, jadi kalau di mode laptop atau bukan mode tablet suaranya sih masih cukup kerasa imersif. Lanjut ke konektivitas. Untuk Wi-Fi-nya udah pakai Wi-Fi 6 Intel AX200 dengan Bluetooth versi 5.1, dan untuk portnya di sebelah kiri ada USB Type-C 3.1 Gen 1, USB Type-A 3.2 Gen 1, dan juga audio jack combo. Di sebelah kanan ada tombol power Type-A dan juga Type-C satu lagi. Terus kalau dari segi privacy juga masih ada fingerprint sensor dan juga privacy shutter untuk webcam. Jadi kalau untuk privacy atau security ya, anak-anak TikTok bilang juga cek. Sekarang lanjut untuk sistem coolingnya. Untuk sistem coolingnya menurut saya sih standar ya. Yang penting ada gitu kayaknya. Jadi dia single fan, single heat pipe, dan ketika saya stress loop di Sensebench R15 sebanyak 10 kali dengan mode di Lenovo Vintage-nya itu Extreme Performance atau skenario rata kanan, laptopnya juga kondisi dicas, suhu average temperaturnya ada di 78 derajat Celcius. Cuman memang kadang dia spike sampai ke 99 derajat Celcius ketika full load. Dan sayangnya di time spike stress test nggak lolos dengan skor 92,3%. Tapi kalau digunakan untuk gaming nggak panas sama sekali sih ya. Di game Genshin Impact suhu GPU-nya itu ada di bawah 80 derajat Celcius. Dan untuk average FPS-nya di Genshin Impact ini saya coba menggunakan settingan low dengan 60 FPS. Dan hasilnya dengan VRAM yang belum saya tambah sebenarnya dia udah bisa 60-an FPS. Cuman masih sering drop, walaupun dropnya nggak pernah di bawah 50 fps. Dan ketika menggunakan VRAM 2GB ada peningkatan performa dengan lebih stabil di 60-an fps. Lanjut untuk PUBG dengan settingan Full HD, terus very low di VRAM defaultnya 512MB dan VRAM 2GB. Menurut saya sih nggak ada selisih yang begitu berarti kalau dari segi angka FPS. Cuman emang di VRAM 2GB jarang ada drop FPS sama seperti di Genshin Impact tadi. Dan untuk average-nya sama-sama masih playable di kisaran 30-an FPS. Kalau untuk Dota, waduh dia bisa tembus malah sampai 100 FPS. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo Yoga 6 kali ini. Dan kesimpulannya seperti yang saya bilang di awal tadi, ada berbagai macam alasan kenapa orang membeli laptop. Dan Lenovo Yoga 6 ini mampu menjawab semua alasan tersebut. Walaupun memang nggak bisa dibilang memenuhi kebutuhannya secara ekstrim ya. Contohnya kalau misalkan gaming, ya pokoknya game-game kompetitif dia bisa lah. Tapi kalau game-game AAA seperti Watch Dogs, terus Assassin, terus Cyberpunk, itu tugasnya si laptop spesialis, Legion. Terus kalau misalkan butuh security yang benar-benar spesialis juga, itu adalah tugasnya si ThinkBook. Tapi paling tidak Lenovo Yoga 6 ini memiliki spesifikasi dan juga fitur untuk memenuhi standar kebutuhan tersebut. Nah sekarang pertanyaannya, berapa harganya dengan fitur dan juga spesifikasi yang menurut saya semuanya ada ini?
Harganya menurut saya pribadi ya ini nggak terlalu mahal. Dia harganya sekitar 13.499 atau 13.500.000. Dan harga tersebut juga sudah include dengan Lenovo Digital Pen, terus juga ada backpack, ada Windows 10 yang sudah terinstall, ada UHS 2019 dan juga ada backpack serta garansinya juga udah ADP atau Accidental Damage Protection dari Lenovo. Jadi menurut saya ya, karena kalau saya bilang murah secara general nanti saya dibully. Jadi menurut saya untuk spesifikasi yang ditawarkan, fiturnya dan juga paket pembeliannya, menurut saya sih masih murah. Terus kalau untuk kekurangannya, karena memang dimensinya tipis dan coolingnya tadi juga terlihat ya simple aja. Jadi ketika kondisi full load dia akan agak anget, tapi angetnya ini masih acceptable lah ya. Kalau ditaruh di paha itu nggak terlalu panas. Dan kekurangan lain menurut saya ya dia nggak bisa di-upgrade ya, RAM-nya nggak bisa di-upgrade, storage-nya nggak bisa di-upgrade, bisanya diganti. Tapi kalau ini sih menurut saya wajar karena laptopnya tipis dan juga ringan. Jadi nggak ada komplain sebenarnya untuk faktor opsi upgrade-nya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nick Budi and see you on the next video. Bye bye.